Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah film thriller spionase yang menegangkan berjudul The Amateur, dirilis pada tahun 2025. Film ini disutradarai oleh James House dengan skenario karya Ken Nolan dan Gary Spinelli, diadaptasi dari novel berjudul sama karya Robert Littell. Film ini dibintangi oleh Rami Malek sebagai Charlie Heller, Rachel Brosnahan, Lawrence Fishburne, Caitriona Balfe, dan John Bernthal. Cerita dimulai sebagai kisah balas dendam dan pencarian keadilan ketika seorang kriptografer CIA yang pendiam dipaksa keluar dari zona nyaman untuk mengejar mereka yang membunuh orang tercintanya. Namun, kisah ini tidak sekedar aksi, melainkan konflik moral, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar oleh seseorang ketika berhadapan dengan kekuasaan yang tak terlihat. Peringatan, konten ini mengandung spoiler. Jika belum menonton, sebaiknya tunda menonton video ini. Namun, bila sudah menonton dan ingin memahami alurnya lebih jelas, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai dengan sosok Charlie Heller, seorang mantan teknisi dan mantan pilot amatir yang sedang sibuk memperbaiki sebuah pesawat Cessna tua. Pesawat itu bukan sembarang pesawat, melainkan hadiah istimewa dari istrinya, Sarah Heller, seorang wanita cerdas dan sukses yang berprofesi sebagai pebisnis internasional. Kecintaannya pada pesawat itu seolah mencerminkan rasa sayangnya kepada Sarah. Charlie adalah pria sederhana yang sangat menghargai hal-hal kecil, termasuk rutinitas paginya. Setiap hari ia menyiapkan secangkir kopi hangat untuk istrinya. Sebuah kebiasaan kecil yang penuh makna, tanda betapa ia tidak pernah ingin melewatkan momen kebersamaan mereka. Suatu pagi, Sarah mengabarkan bahwa ia harus berangkat ke London untuk urusan bisnis. Dengan lembut, Sarah mengajak Charlie untuk ikut menemaninya dalam perjalanan tersebut. Namun kali ini Charlie menolak dengan halus. Ia beralasan bahwa ia sedang sibuk dengan pekerjaannya di kantor, tetapi ia berjanji mungkin suatu hari nanti ia akan ikut bersamanya. Keputusan itu tampak sederhana, tetapi terasa berat. Keduanya adalah pasangan yang begitu harmonis, nyaris tidak pernah ingin berpisah. Saat Sarah akhirnya berangkat, Charlie hanya bisa melepasnya dengan senyum, menyembunyikan perasaan enggan berpisah yang sebenarnya begitu dalam. Selain kehidupannya yang penuh cinta bersama Sarah, Charlie Heller adalah seorang kriptografer brilian di CIA yang bekerja di kantor pusat badan intelijen tersebut di Virginia. Rutinitasnya di lembaga itu tampak biasa saja, penuh analisis data, kode, dan laporan intelijen yang rumit. Pada suatu hari, ia disambut oleh seorang agen lapangan yang sudah lama tidak ditemuinya, Jackson O'Brien, dengan nama samarannya The Bear. Jackson adalah sosok tangguh, berpengalaman di lapangan, namun ia tidak pernah melupakan jasa Charlie. Di masa lalu, Charlie pernah menyelamatkan nyawanya dalam sebuah operasi, dan sejak itu, The Bear selalu merasa berhutang budi. Dalam kesehariannya, Charlie juga berkomunikasi dengan seorang rekan misterius bernama Inquiline. Identitas Inquiline tidak pernah jelas, hanya diketahui sebagai seseorang yang bekerja di bidang yang sama, ahli dalam dunia siber dan enkripsi. Meski anonim, Inquiline kerap menjadi penolong dengan mengirimkan potongan informasi penting yang membantu Charlie dalam pekerjaannya. Kali ini Charlie mendapat tugas penting, memecahkan teka-teki intelijen tentang rencana pemboman besar di London. Sementara itu, Sarah yang tengah berada di London untuk urusan bisnis, kerap meneleponnya hanya untuk menanyakan kabar. Sebuah interaksi sederhana tetapi penuh arti, menunjukkan betapa Sarah sangat peduli pada suaminya meski mereka terpisah jarak.
Suatu hari, Inquilin mengirimkan berkas rahasia tingkat tinggi kepada Charlie. Saking sensitifnya data tersebut, Charlie harus membukanya di ruang khusus berlapis keamanan yang hanya diperuntukkan bagi informasi paling kritis. Saat ia membaca isi dokumen itu dengan cermat, sebuah fakta mencengangkan terbuka. Charlie menemukan bukti bahwa Direktur Pusat Aktivitas Khusus CIA, Alex Moore, atasan langsungnya, telah menyembunyikan kebenaran di balik serangan drone bermotif politik dengan menyamarkannya seolah-olah itu adalah serangan bom bunuh diri. Fakta ini mengguncang Charlie karena artinya ada manipulasi besar yang dilakukan di dalam tubuh CIA sendiri dengan konsekuensi yang bisa mengguncang stabilitas politik internasional. Beberapa waktu setelah menemukan fakta kelam tentang konspirasi, Charlie Heller harus menghadapi kenyataan pahit. Pemboman di London benar-benar terjadi. Berita itu segera menyebar di televisi internasional. Ledakan besar itu menewaskan lebih dari 150 orang tak berdosa, dan Charlie hanya bisa terpaku menatap layar, tidak percaya bahwa bencana mengerikan itu adalah hasil tangan atasan yang ia hormati. Di tengah kebingungannya, Charlie bertemu dengan sahabatnya Carlos, seorang kolega yang cukup dekat dengannya. Charlie menceritakan temuan rahasianya bahwa Alex Moore telah menandatangani serangan itu dan menyamarkannya sebagai bom bunuh diri. Namun Carlos mengingatkan bahwa informasi tersebut terlalu berbahaya. Mereka berdua harus tetap diam jika ingin selamat. Charlie pun pulang dengan hati yang semakin berat. Sesampainya di rumah, ia mencoba menghubungi sang istri, Sarah, tetapi tak berhasil. Telepon tidak diangkat, hanya masuk ke pesan suara. Dengan nada penuh kasih, ia meninggalkan pesan singkat, tanpa menyadari itu mungkin adalah kata-kata terakhirnya untuk Sarah. Keesokan paginya, saat kembali bekerja, Charlie dikejutkan oleh kehadiran atasannya, Alex Moore, yang sudah berada di ruang kerjanya. Moore terlihat tenang lalu mengajaknya untuk ikut ke ruang kantor direktur. Di sana Samantha O'Brien, seorang agen senior CIA sekaligus rekan kerja Jackson the Bear, menyampaikan berita yang menghancurkan dunia Charlie. Samantha mengabarkan bahwa Sarah telah meninggal dunia, menjadi salah satu korban dalam tragedi penyerangan di London. Charlie menolak mempercayainya. Namun Alex Moore kemudian mempertegas kabar itu dengan menunjukkan bukti. Sarah menjadi korban sandera dalam aksi tersebut dan dibunuh dengan kejam. Charlie seketika merasa hancur. Ia dilanda kesedihan mendalam sekaligus rasa bersalah. Teringat jelas ketika Sarah sempat memintanya untuk ikut ke London, tetapi ia menolak karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kini penyesalan itu menghantui dirinya. Saat ia pulang, rumahnya telah dikepung para wartawan yang berebut kabar tentang tragedi yang menimpa seorang analis CIA. Charlie menutup pintu rapat-rapat, menenggelamkan diri dalam kesunyian rumah yang kini terasa hampa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Sarah. Kehidupan harmonis yang mereka jalani kini hanya menyisakan bayangan kosong. Disinilah penderitaan pribadi dan kebenaran pahit yang diketahuinya mulai menyatu, perlahan mendorong Charlie ke dalam jalan penuh dendam dan misi berbahaya yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam duka mendalam setelah kehilangan istrinya, Charlie Heller tidak mampu tinggal diam. Ia mulai melakukan penyelidikan pribadi, menggali setiap detail tentang tragedi yang merenggut nyawa Sarah. Dari hasil analisisnya, Charlie menemukan fakta mengejutkan. Setelah sebuah kesepakatan senjata yang gagal, Sarah diculik oleh sekelompok penyerang bayaran. Mereka membunuhnya sebelum melarikan diri. Charlie berhasil mengidentifikasi para tersangka. Mereka adalah Miska Blazic, seorang penjahat asal Belarus, Alice, mantan anggota pasukan khusus Afrika Selatan, Gretchen Frank, ex-petugas intelijen Armenia, dan sosok misterius yang diyakini menjadi dalang sekaligus pembunuh Sarah, yaitu Horst Schiller.
Dengan penuh emosi, Charlie segera memaparkan temuannya kepada atasannya, Alex Moore, serta wakilnya, Caleb Horowitz. Namun alih-alih mendukung, keduanya justru menolak keras campur tangannya. Moore menegaskan bahwa CIA akan menangani kasus ini sendiri dan memastikan jaringan Sealer akan dilenyapkan secara menyeluruh. Keputusan ini membuat Charlie kecewa dan semakin curiga bahwa ada kepentingan politik besar yang disembunyikan di balik semua ini. Tidak menyerah, Charlie mulai bertindak di luar jalur resmi. Ia memasang alat penyadap di berbagai ruangan kantor CIA, menyusup ke jaringan internal tanpa sepengetahuan siapapun. Sehari kemudian, ia kembali mendatangi Moore dengan membawa berkas rahasia. Dalam pertemuan yang menegangkan, Charlie mengancam akan membocorkan informasi berbahaya tentang Moore jika ia tidak diberi kesempatan untuk membalas dendam. Charlie menuntut dukungan penuh, mulai dari sumber daya hingga pelatihan khusus di Camp Perry, fasilitas CIA yang dikenal melatih agen-agen elit. Akhirnya Moore setuju. Charlie dikirim ke Camp Perry dan dilatih langsung oleh Kolonel Robert Henderson, seorang instruktur militer berpengalaman. Meski awalnya terlihat canggung dan penakut dalam menggunakan senjata api, Charlie menunjukkan kecerdasan uniknya, keahlian membuat bom dan kemampuan analisis taktis. Henderson, meski kagum, menegaskan bahwa Charlie bukanlah pembunuh, melainkan hanya seorang kriptografer yang penuh dendam. Namun di balik layar, Moore dan Caleb mulai mencurigai gerak-gerik Charlie. Mereka menggeledah rumah dan kantornya hingga menemukan sebuah CD yang ia sembunyikan di jukebox bar. Sayangnya, mereka segera menyadari bahwa itu hanyalah umpan untuk mengelabui mereka. Moore yang marah besar lalu memerintahkan Henderson untuk segera mengeliminasi Charlie. Tetapi ketika Henderson menuju kamar asrama, Charlie sudah menghilang. Henderson segera melaporkan hal ini kepada Moore. Charlie berhasil melarikan diri dengan kecerdikannya, membawa tas berisi paspor palsu, meretas data biometrik, dan menyusup keluar dengan menyamar sebagai petugas kebersihan, menegaskan bahwa Charlie sudah selangkah lebih maju. Kini Moore menyadari kebenaran pahit. Charlie selama ini telah menyadap dirinya. Berkas yang dulu ditinggalkan di kantornya ternyata telah dipasangi perangkat rahasia. Dengan ini, Charlie memiliki akses ke segala informasi dan mengetahui setiap langkah Moore. Moore bersumpah akan memburu dan menghancurkan mantan bawahannya itu, sementara Charlie telah benar-benar berubah dari seorang analis CIA biasa menjadi seorang buronan sekaligus pemburu yang haus akan keadilan pribadi. Setelah melarikan diri dari pengawasan CIA, Charlie Heller memutuskan untuk meninggalkan Amerika. Ia terbang ke Paris, tempat awal pelacakannya terhadap para pembunuh Sarah dimulai. Di sana Charlie menargetkan Gretchen Frank, mantan agen intelijen Armenia yang menjadi salah satu pelaku dalam pembunuhan istrinya. Melalui penyelidikannya, Charlie menemukan bahwa Gretchen memiliki rutinitas harian yang bisa diprediksi. Dengan kecerdikannya, ia meretas ponsel Gretchen dan memantau setiap pergerakannya. Suatu malam, Charlie memberanikan diri menyusup ke apartemen Gretchen. Menggunakan tutorial sederhana membobol pintu, ia berhasil masuk. Di dalam ia menemukan sebuah pistol di laci serta catatan berisi jadwal aktivitas Gretchen. Namun sebelum sempat melakukan lebih jauh, Gretchen bersama kekasihnya kembali ke apartemen. Charlie yang panik segera kabur, bahkan sempat membidikan pistol ke arah Gretchen dari kejauhan. Tetapi ia gagal menarik pelatuk, batinnya masih digelayuti rasa bersalah dan trauma akan kehilangan Sarah.
Keesokan harinya, Charlie menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa Gretchen akan mendatangi sebuah klinik. Ia juga mengetahui kelemahan Gretchen, asma dan alergi terhadap serbuk bunga. Charlie menyiapkan rencana berbahaya. Ia membeli banyak bunga, mengekstrak serbuknya, dan menunggu di sekitar klinik. Saat Gretchen menjalani pemeriksaan di ruang hipobarik, Charlie menyusup ke komputer klinik, mematikan sistem, dan masuk dengan penyamarannya. Ia menjebak Gretchen dengan mengurungnya di ruangan bertekanan sambil memenuhi udara dengan serbuk sari, memaksanya membuka informasi tentang dalang utama, Horst Schiller. Namun sebelum Gretchen bisa memberikan jawaban, situasi berbalik kacau. Terjadi perkelahian sengit dan Gretchen berhasil kabur. Dalam pelariannya, ia justru tertabrak van di jalan raya dan tewas seketika. Charlie lalu meninggalkan Paris dan melarikan diri ke Marseille. Di sebuah bar, ia mencoba menenangkan diri. Namun secara mengejutkan, ia bertemu kembali dengan Kolonel Robert Henderson, instruktur CIA yang ternyata dikirim untuk membunuhnya. Charlie panik dan melarikan diri, namun Henderson berhasil memojokkannya hingga ke jalan buntu. Di saat kritis, Charlie menggunakan kecerdasannya. Ia telah memasang bom waktu di lokasi sebelumnya. Saat bom meledak dan menimbulkan kepanikan, Charlie memanfaatkan momen itu untuk kabur dari Henderson. Dalam pelarian berikutnya, Charlie menghubungi kontak lamanya yang hanya ia kenal dengan nama Sandy Inquilin. Ia meminta bantuan agar bisa keluar dari Eropa. Dengan jaringan rahasianya, Inquilin berhasil menyelundupkan Charlie menggunakan pesawat kargo menuju Istanbul, Turki. Di sebuah bar sederhana di Istanbul, akhirnya Charlie bertemu langsung dengan sosok yang selama ini membantunya dari balik layar. Ternyata Inquilin adalah seorang perempuan bernama Davis, seorang janda asal Rusia. Ia mengungkapkan bahwa suaminya adalah mantan agen KGB yang dibunuh, dan sejak itu ia mengambil alih peran suaminya sebagai informan rahasia. Davis lalu membawa Charlie ke markas persembunyiannya, sebuah tempat aman di Istanbul. Di sana mereka menyusun strategi baru. Target mereka berikutnya adalah Miska Blasic, sang penjahat Belarus yang menurut intelijen terbaru kini bersembunyi di Madrid, Spanyol. Charlie kini semakin dalam masuk ke dunia penuh bahaya, seorang kriptografer CIA yang berubah menjadi pemburu bayangan dengan satu tujuan, membalas kematian istrinya, Sarah, dan menumbangkan sang dalang, Horst Schiller. Di sisi lain, Samantha mulai merasakan ada kejanggalan. Ia mencurigai Alex Moore dan mengatur sebuah pertemuan dengannya untuk menggali informasi lebih dalam tentang Charlie. Dari pertemuan itu, Samantha akhirnya menyadari bahwa benar Moore sedang memburu Charlie, bahkan menggunakan Henderson sebagai algojo bayaran. Informasi ini semakin kuat ketika asisten Samantha membocorkan detail operasi rahasia Moore. Menyadari situasinya, Samantha segera mengambil langkah berani. Ia memerintahkan Henderson agar berbalik arah, bekerja langsung dengannya untuk melindungi Charlie dari perburuan brutal ini. Sementara itu, Charlie sudah tiba di Madrid. Target barunya adalah Blasic, seorang mantan Intel yang kini bersembunyi di Hotel Aguilar di tengah kota. Charlie mengandalkan Davis untuk memantau pergerakan sekitar, termasuk peringatan agar ia selalu waspada terhadap Henderson. Malam pertama, Charlie hanya mengamati kebiasaan Blasic. Dari pengintaian itu, ia tahu bahwa Blasic selalu berenang di kolam renang atap hotel setiap malam.
Namun, Moore juga semakin menekan Henderson untuk segera bergerak. Henderson sendiri mulai goyah, sadar bahwa perintah pusat justru menjerumuskannya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan perburuan diam-diam dengan niat lain. Davis menyadari bahwa Henderson ikut terlibat dalam operasi ini, lalu memperingatkan Charlie agar jangan gegabah. Di malam kedua, rencana Charlie dimulai. Saat Blazich berada di kolam renang, Charlie mendekatinya. Ia mencoba menawarkan kerjasama, namun Blazich menolak dengan tegas. Charlie yang sudah menyiapkan segalanya pun tanpa ragu meledakkan bom kecil yang ditanam di dasar kolam. Kaca dinding kolam pecah, air meluap, dan Blazich terlempar jatuh hingga tewas mengenaskan. Dalam kekacauan itu, Henderson hampir berhasil menangkap Charlie. Namun mereka disergap agen Moore yang lain. Pertarungan sengit pun pecah. Henderson tertembak, tetapi dengan sisa tenaga, ia berhasil membunuh agen itu. Charlie yang melihat kejadian tersebut terkejut, lalu melarikan diri dari lokasi. Caleb yang memantau semua pergerakan kini sadar ada seseorang yang selalu membantu Charlie dari balik layar. Ia pun mulai melacak identitas Davis. Suatu malam, Charlie dan Davis beristirahat di sebuah persembunyian. Davis dengan nada lembut dan penuh kerinduan meminta agar bisa tidur di pelukan Charlie, sekedar untuk mengingatkan dirinya pada mendiang suaminya yang pernah menjadi segalanya. Charlie terdiam, merasakan kepedihan yang sama. Namun momen singkat itu segera terputus. Suara keributan di luar rumah mengguncang mereka. Tanpa perlu penjelasan, keduanya sadar mereka sudah terkepung. Puluhan agen Rusia yang diperintahkan Caleb menyergap. Charlie dan Davis berusaha melarikan diri lewat pintu darurat. Drone berterbangan dan tembakan bertubi-tubi menghujani tempat persembunyian itu. Charlie dan Davis melarikan diri sekuat tenaga sambil terus ditembaki. Namun nasib berkata lain. Davis tertembak dalam baku tembak itu. Dengan penuh amarah dan luka batin yang dalam, Charlie segera menggantikan posisi sopir, menghantam pedal gas, dan membawa mobil itu menjauh dari pengepungan. Untuk kedua kalinya, ia harus menerima kehilangan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Kini Charlie kembali sendirian, namun juga semakin berbahaya. Luka yang ditinggalkan membuat tekad balas dendamnya semakin tak terbendung. Charlie akhirnya berhasil menghubungi Alice, salah satu eksekutor dalam tragedi itu. Dengan dalih sebagai penyelundup senjata, Charlie menawarkan penjualan misil dan berhasil membuat Alice tertarik. Titik pertemuan ditentukan di daerah Konstanza, Romania, sebuah lokasi yang sepi namun rawan, sesuai dengan perhitungan Charlie. Perjalanan menuju lokasi ditempuh dengan penuh risiko. Charlie menumpang sebuah truk penyelundup, bersembunyi menghindari perhatian aparat maupun mata-mata musuh. Setelah malam panjang yang penuh kecemasan, pagi harinya ia tiba di Konstanza. Dengan penuh kewaspadaan, Charlie menunggu kedatangan Alice di titik koordinat yang telah disepakati. Alice akhirnya muncul. Pertemuan itu berlangsung tegang sejak awal. Keduanya berdialog dalam nada ancaman, saling menguji siapa yang lebih mendominasi. Charlie dengan ketenangan dinginnya memperlihatkan bahan peledak rakitan yang telah ia persiapkan. Ia menanamkan teror psikologis, memaksa Alice untuk membuka rahasia. Di bawah tekanan maut, Alice akhirnya mengaku bahwa Schiller, dalang utama operasi pembunuhan Sarah, beroperasi dari sebuah kapal yang berlayar di Laut Baltik.
Informasi itu menjadi kunci besar dalam misi pribadi Charlie. Setelah mendapatkan pengakuan yang ia butuhkan, Charlie mengambil telepon genggam milik Alice sebagai bukti dan sumber intelijen tambahan. Tanpa ragu, ia meninggalkan Alice di lokasi. Beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat yang sudah direncanakan Charlie menghancurkan tempat itu, mengakhiri hidup Alice secara brutal. Perburuan berikutnya membawa Charlie ke Primorska. Di kota pelabuhan itu, ia menyusup untuk memata-matai jalur logistik yang digunakan Schiller. Namun secara tak terduga, Charlie bertemu kembali dengan The Bear, rekan lamanya yang kini beroperasi di wilayah yang sama. The Bear menyadari bahaya besar yang menanti, mencoba membujuk Charlie untuk menghentikan dendam pribadinya dan pulang. Namun Charlie menolak. Dengan nada tegas dan penuh kepahitan, ia menegaskan bahwa dirinya tidak lagi memiliki masa depan dan bahwa jalan balas dendam adalah satu-satunya tujuan hidup yang tersisa. The Bear hanya bisa terdiam. Malam hari, Charlie terus membongkar teka-teki operasi Schiller, menelusuri pola distribusi dan tujuan misi mereka. Namun pada pagi berikutnya, penyamarannya terbongkar. Ia ditangkap oleh anak buah Schiller dan dibawa ke kapal utama yang berlayar di Baltik. Disinilah Charlie akhirnya berhadapan langsung dengan Schiller, otak dibalik kematian istrinya, Sarah. Schiller menemukan bom rakitan yang ditanam Charlie di kapalnya. Namun bukannya marah, ia justru menjadikan situasi itu sebagai permainan psikologis. Ia memberikan Charlie sebuah pistol yang telah terisi peluru, menawarkan kesempatan untuk membalas dendam secara langsung. Charlie menatap senjata itu dengan tatapan penuh amarah bercampur luka. Namun setelah beberapa detik yang menegangkan, ia menurunkan senjata tersebut. Balas dendam, pikirnya, bukan dengan cara yang ditentukan oleh Schiller. Dengan suara tegas, Charlie mengungkapkan bahwa ia telah meretas sistem navigasi kapal. Kapal tersebut kini diarahkan menuju Teluk Finlandia, di mana polisi Finlandia dan Interpol sudah menunggu. Schiller yang selama ini merasa tak tersentuh, akhirnya benar-benar terjebak dalam rencana Charlie. Tak lama setelah itu, Moore dan Caleb, dua tokoh CIA yang terlibat dalam operasi gelap dan tidak sah, ikut ditangkap. Samantha O'Brien dengan otoritas penuh mengumumkan pembersihan internal agensi dan memastikan bahwa pihaknya telah terbebas dari pengaruh korupsi. Charlie kemudian kembali ke tanah kelahirannya. Ia mendatangi makam istrinya, meletakkan setangkai bunga sebagai simbol penutup luka dan tanda bahwa janjinya untuk menuntut keadilan telah terpenuhi. Charlie kembali bekerja di kantor CIA. Ketika hendak pulang, Charlie terkejut bertemu Henderson. Henderson menyampaikan kebanggaan dan rasa terima kasih atas pelajaran berharga yang ia dapat dari perjalanan hidup Charlie. Itu adalah pengakuan yang jarang diberikan, namun sangat berarti. Cerita ditutup dengan adegan Charlie menyelesaikan perbaikan pesawat kecilnya. Ia terbang mengarungi langit biru, melambangkan kebebasan yang akhirnya ia raih. Ia bukan lagi agen rahasia, bukan lagi pembunuh, melainkan seorang pria yang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, dengan luka, dengan kehilangan, namun juga dengan kebebasan yang akhirnya ia pilih. Demikian ringkasan lengkap dari film The Amateur, kisah balas dendam, moralitas dan konflik sistem dalam bayangan spionase modern. Apa menurut kalian? Apakah tindakan Charlie benar atau justru menyalahi prinsipnya sendiri? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan
cerita-cerita film inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.